Hey you, what's up? No, you welcome back to me. Aduh, kelupaan. No, you welcome back to me, Boomnox and Boomnox. Aduh, welcome back to me, Boomnox, and thanks for watching. Don't forget subscribe, like, and share. Hit the button, hit the subscribe, hit the button like, or what you want is. When you want to share it, share this video to your friends, family, or what you love. Kali ini gue bakalan share gimana banget COVID ini mempengaruhi lingkungan gue. Karena kali ini gimana banget ya, bisa dibilang gue bersyukur, bisa dibilang enggak sih, enggak bersyukur amat. Karena bersyukurnya gue bersyukurnya karena kali ini di lingkungan gue, di dekat rumah, di pokoknya pos-pos gue tuh pada baik banget. Ini nggak kena lem apa ya? Oke. Udah baik banget. Maksudnya gue nggak bilang sebelumnya nggak baik ya. Cuma baiknya itu karena sebelumnya itu pernah berkonflik lah, masalah politik apa segala macam. Tapi dengan hal yang begini tuh gue malah bangga gitu, gue malah bahagia banget. Karena orang tuh yang tadinya karena pendukung inilah, karena pendukung itulah, malah bersatu gitu. Akhirnya bisa mengubah semua itu menjadi kekompakan bersama gitu. Karena sebelumnya tuh gimana ya, yang sampai ada bahkan nggak saling ngobrol satu sama lain, meskipun dia selorong tinggalnya, seblok, tapi tetap nggak bisa saling ngegubris gitu. Dan itu pun juga bergabungnya karena kalau ada yang meninggal dan aja gitu, dan lain-lain. Mungkin gue bakalan masukin cuplikan video berikut yang dimana gue bisa ngasih lihat contoh sedikit dari apa yang dilakukan kompleks gue terhadap dalam situasi ini gitu. Karena gue senang banget liatnya. Artinya bisa dibilang udah jauh dari kata maling gitu. Karena udah dijaga, udah ada di gue nggak bisa sebutnya gitu. Udah ada yang kayak ngecek suhu gitu, udah lengkap, udah lumayan lengkap gitu. Berikut cuplikannya, bisa kalian lihat. Tapi itu baru sedikit doang ya gue bisa ambil, karena sebelumnya itu gue pengen ambil banyak, cuma gue langsung buru-buru hapus karena ditegur orang di sekitar situ yang waktu lagi menjaga. Gue takutnya dikira ngata-ngatain dan lain-lain, karena sebelumnya juga di belakang tempat mereka lagi berteduh itu merupakan rumah sakit angker yang ada di Makassar. Salah satu angker yang ada di Makassar, karena udah gak beroperasi, udah hancur, udah rusak, udah berlumut
obat-obatan ada di sana banyak dan kadang digunain untuk hal yang nggak baik gitu, kayak narkoboy. Ya, intinya gue bersyukur banget lah, dan gue harap semua yang kompleksnya atau perumahannya belum sesempurna semirip gue, tolong bilang ke RT lu, ke siapa yang yang menjaga wilayah itu gitu. Gimana pun lu harus bersatu, walau apapun yang bikin lu berubah, bikin lu berbeda, bikin lu menjauh dari dia, tetap lakukan hal itu karena kondisinya itu lagi parah. Ini kok nggak keluar? Jadi gue mohon banget buat kalian lakuin hal yang sama di kompleks kalian, yang sama di lingkungan kalian. Karena to be honest, di wilayah gue yang sekarang tuh udah ada satu udah terjangkit katanya, dan sekarang rumahnya dijauhin banget gitu. Tuh gue mikirinnya gimana ya, kan udah ciri khas orang Indonesia lah, Indonesia atau negara lain gitu. Kalau yang udah ada meninggal pasti disamperin, udah ada penyakitnya gitu, udah tahu meninggalnya kenapa disamperin juga tempatnya. Artinya ya nggak apa-apa gitu, itu pedulinya dia gitu. Cuma ini kan masalahnya wabahnya ini bukan virus yang ada di Smadaf gitu. Ini virus corona gitu. Nggak tahu lagi gue. Maksud gue masih ada aja yang nonton. Kayak udah nggak mikirin hidup gitu. Pokoknya udah lihat aja. Udah tingkat kesenangan hidupnya tuh udah di situ gitu ya. Gue kasihan banget gitu. Artinya kan kalau ada orang meninggal gara-gara itu, kita bisa bilang itu seperti karena penyakit yang ada sekarang, artinya wabah yang sekarang, atau karena ada apa gitu. Gue kasihannya kalau ada yang meninggal juga malah nggak ditahu penyebabnya, asal dituduh COVID. Nah itu kan juga bermasalah gitu. Artinya bukan dilakukan hal yang baik gitu. Kalaupun ada yang meninggal di wabah sekarang, gue mohon tuh dikonfirmasi dulu gitu dengan jelas, bukan dengan apa yang ada yang sekarang gitu. Toh kalau kita tahu, artinya kita juga bisa merasa lega kalau misalnya itu bukan COVID kan. Artinya dia meninggal karena ini, emang penyakitnya ini, atau ada gen dari ini gitu, atau hal lainnya gitu. Cuma coba deh bayangin, lu dapat berita hoax padahal itu setempat lu gitu, sekampung lu, sewilayah lu, sedekat lu juga pasti risih lah. Bukan risih lagi tuh, lu udah kacau balau, ambaradul, lambiar gitu pikiran lu.
gue mohon banget buat kalian semua, intinya apapun yang terjadi tetap positif pemikirannya, untuk mengatakan bahwa hal yang lu tahu, yang lu lihat itu bukan COVID sebelum lu dikonfirmasi itu COVID. Tetap positif, tetap jaga jarak, oke? Karena hal yang dibilang jaga jarak, makanya Islam udah ngajarin dong gimana lu nggak boleh pacaran, lu nggak boleh seks bebas. Artinya udah ada HIV di situ, seks bebas kan, udah dijelasin bakalan kena HIV dan lain-lain penyakitnya. Dan kenapa dibilang jaga jarak sama wanita, karena kita nggak tahu diri kita tuh, oke? Dan kita juga bukan siapa-siapa dari wanita itu. Asal suka boleh, simpan dalam hati boleh, tapi kalau udah siap baru dinikahkan, seperti itu. Artinya kalau misalnya pun lu belum positif dari corona, ya udah lu boleh untuk bergabung dengan keluarga lu lagi gitu, untuk isolasi diri bersama gitu. Kok nggak ada nyambungnya? Tapi itulah intinya. Gue ngiler nih, pengen ngabisin udah. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, and share. Hit the button subscribe, hit the share button.